Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirahmat Mega, NIM 25140013 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah studi agama kontemporer. Jadi dalam video ini saya akan menganalisis video konten salah satu ustadz di Indonesia. Jadi ini videonya. Jadi dalam konten ini dijelaskan bahwa konten tersebut memiliki argumentasi yang rasional dari salah satu ustadz di Indonesia yang bernama Ustadz Khalid Basalamah. Jadi beliau itu membantah anggapan bahwa Islam itu adalah agama yang radikal. Jadi beliau menggunakan Indonesia sebagai contoh nyata. Menurut beliau, meskipun Indonesia itu memiliki mayoritas penduduk muslim sekitar 80%, tapi kelompok non-muslim tetap bisa hidup dengan aman, bertetangga dengan baik, bahkan banyak yang sukses menjadi pengusaha yang besar. Jadi beliau menyoroti fakta bahwa mayoritas konsumen dari perusahaan-perusahaan terbesar tersebut adalah umat Islam. Kemudian di akhir video, beliau melontarkan pertanyaan yang retoris. Jadi di mana radikalnya? Untuk menegaskan bahwa toleransi itu berjalan sangat baik di Indonesia. Kemudian apa kaitannya video ini dengan materi perkuliahan? Jadi kaitannya yang pertama yaitu membantah stigma global. Jadi video ini menyajikan argumen yang mematahkan tuduhan barat atau media global yang sering menggeneralisasi atau menyamakan Islam itu dengan radikalisme. Kemudian ada antitesis dari definisi radikal. Ciri utama radikal itu kan intoleran atau orang yang nggak toleransi. Kemudian memusuhi kelompok-kelompok yang berbeda. Faktanya bahwa minoritas non-muslim di Indonesia itu hidupnya dengan aman, makmur, sejahtera. Itu adalah bukti nyata bahwa umat Islam itu mempraktikkan Islam yang toleransi, yang saling menghargai, menghormati adanya perbedaan, bukan ajaran yang radikal. Lantas dampak apa saja? Dampak yang positif yaitu meredam stigma atau Islamfobia. Jadi ini memberikan pencerahan yang rasional pada masyarakat umum bahwa ajaran Islam itu pada praktiknya sangat menjunjung tinggi kedamaian, toleransi, kemudian memperkuat sosial, mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia tentang harmoni, kerukunan yang sudah terjadi sejak lama sehingga memperkuat rasa persatuan. Kemudian ada dampak negatif, jadi ada potensi dalam video ini disebutkan estimasi bahwa mungkin di atas 70% perusahaan di Indonesia dimiliki oleh orang non-muslim. Jika audiens yang tidak memiliki literasi media yang baik, penyebutan angka atau dominasi ekonomi, ras, atau agama tertentu berpotensi dipelintir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini memicu kecemburuan sosial atau politik identitas. Meskipun niat asli pembicara atau niat asli ustadz adalah membuktikan tingginya toleransi umat Islam. Kemudian menurut pendapat saya, video tersebut merupakan bentuk dakwah dan edukasi yang sangat cerdas dan logis dan relevan dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena terkadang membantah sebuah ideologi ataupun stigma seperti radikalisme ini akan sangat berlarut-larut jika diperdebatkan secara teologis. Jadi dengan pendekatan fakta di lapangan di mana minoritas itu bisa hidup aman, sejahtera, dan bisa berkembang di Indonesia di tengah mayoritas muslim, argumen tersebut menjadi sangat konkret dan tidak bisa dibantah. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tentang perlindungan hak sesama warga kemudian benar-benar diimplementasikan. Namun sebagai masyarakat digital kita tetap perlu bijak dalam merespon angka-angka statistik yang sudah disebutkan dalam argumen yang bebas agar tidak terjebak pada narasi sentimen ekonomi antar golongan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.